Selamat malam pemirsa, melalui peraturan Menteri Keuangan terbaru nomor 49 tahun 2023, nilai sejumlah fasilitas tunjangan bagi para pelayan publik bakal naik tahun depan. Pejabat eselon 1 dan 2 mendapat kendaraan dinas yang nilainya mencapai 879 juta rupiah. Tidak hanya itu, pejabat eselon 1 pemerintah menambahkan fasilitas kendaraan listrik yang nilainya hampir 1 miliar rupiah. Pemborosan anggaran untuk tunjangan aparatur negara menunjukkan rasa kepercayaan diri yang berlebihan dalam merespon perbaikan perekonomian nasional. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Hura-hura pelayan publik bersama saya, Fitri Megantara. Editorial Selasa malam 16 Mei 2023. Hura-hura pelayan publik. Kita tidak habis pikir dengan kebijakan anggaran pemerintah yang tampak begitu memanjakan aparaturnya, termasuk para pejabat. Melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2023, nilai sejumlah fasilitas tunjangan bagi para pelayan publik tersebut bakal naik tahun depan. Kenaikan antara lain meliputi besaran uang lembur hingga perjalanan dinas. Uang lembur bagi aparatur sipil negara atau ASN semula Rp13.000 untuk pegawai golongan 1 hingga Rp25.000 bagi golongan 4. Tahun depan menjadi Rp18.000 sampai Rp36.000, besaran kenaikan mencapai Rp11.000 per orang. Untuk satpam, petugas kebersihan pengemudi, dan pramubakti di lingkungan kerja ASN tidak ada kenaikan, tetap Rp13.000. Mereka rupanya tidak termasuk golongan elit yang mendapat fasilitas kemanjaan dari negara. Kabar baiknya, mereka mendapatkan kenaikan honorarium. Kenaikan juga terlihat di sejumlah fasilitas perjalanan dinas, seperti penginapan dan biaya perjalanan. Besaran kenaikan variatif tergantung daerah. Tidak semua mengalami kenaikan, ada yang tetap. Mungkin menunggu giliran agar tidak mencolok. Para pejabat eselon 1 dan 2 mendapat kenikmatan lebih melalui pengadaan kendaraan dinas. Meski pagu pengadaan kendaraan dinas pejabat di wilayah yang bersangkutan tidak naik, seperti misalnya di Aceh yang tetap Rp642 juta, kedua golongan pejabat bisa mendapat kendaraan yang lebih mahal atau lebih mewah. Kenaikan batas atas pengadaan bagi pejabat eselon 1 dan 2 dipukul rata. Dimanapun bertugas, limit harga kendaraan dinas mereka kini menjadi Rp879 juta, naik sekitar Rp144 juta. Pemerintah juga menambahkan fasilitas kendaraan listrik berbasis baterai yang untuk pejabat eselon 1 nilainya hampir Rp1 miliar. Tidak ada catatan tambahan bahwa bila sudah mendapat pengadaan kendaraan dinas non-listrik, tidak boleh lagi memperoleh kendaraan listrik. Sepertinya ada faktor-faktor kebutuhan pendorong yang menjadi pertimbangan kenaikan fasilitas memanjakan dari pemerintah untuk pemerintah tersebut. Kebutuhan untuk pamer harta misalnya. Memang ada kebutuhan itu bagi ASN serupa pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo atau Andi Pramono, Kepala Bea dan Cukai Makassar yang baru saja menjadi tersangka gratifikasi. Pemborosan anggaran untuk menaikkan fasilitas tunjangan aparatur negara menunjukkan rasa kepercayaan diri yang berlebihan merespons perbaikan perekonomian nasional. Padahal situasi perekonomian masih menghadapi ketidakpastian karena perekonomian global belum baik-baik saja. Kebijakan pemerintah juga tampak jomplang dengan potret kemiskinan negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada kenaikan angka kemiskinan dari 9,54% per Maret 2022 menjadi 9,57% total penduduk per September 2022. Dengan tambahan sekitar 81.000 jiwa, kini tidak kurang dari 26,36 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia sudah menyarankan Indonesia menaikkan patokan garis kemiskinan menjadi Rp46.000 per orang per hari. Angka Rp30.000 dinilai sudah tidak relevan.
Alih-alih menaikkan fasilitas aparatur negara, beranikah pemerintah memenuhi saran Bank Dunia? Itu berarti akan terjadi lonjakan angka kemiskinan yang berimplikasi pada kenaikan anggaran subsidi bagi rakyat miskin. Anggaran negara akan jauh lebih bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan sosial bila fasilitas untuk rakyat miskin dinaikkan, bukan malah memboroskan anggaran untuk hura-hura pelayan publik. Pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Dewan Redaksi Media Group, Bang Gaudentius Suhadi. Selamat malam, Bang Gaudens. Apa kabarnya, Bang? Selamat malam, Fitri. Kabar baik. Oke, ini kita temanya adalah mengenai hura-hura pelayan publik. Ketika kemudian pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tunjangan fasilitas bagi ASN, momentumnya adalah tahun depan. Apakah menurut Anda ini pantas atau tidak pantas dilakukan di situasi saat ini? Ya, tentu untuk menjawab pantas atau tidak pantas, kita melihat kenaikan itu sebagai insentif ya. Insentif biasanya ada prestasi. Pertanyaannya, apakah ASN itu punya prestasi atau tidak? Prestasi yang paling besar saat ini itu tidak sedikit ASN yang memamerkan harta kekayaan mereka di media sosial, apa yang disebut flexing. Dan yang dipamerkan itu ternyata setelah diusut oleh KPK adalah hasil korupsi. Dengan menaikkan tunjangan tanpa basisnya itu kinerja, tentu sama saja kita menyuruh ASN untuk flexing. Oke, tapi Bang, kalau bila kita lihat kan jumlah ASN ini ada sekitar lebih dari 3,8 juta ASN, kemudian ada sejumlah kasus tadi yang Anda katakan pamer harta. Apakah ini memang bisa dibandingkan? Apakah ini bisa merepresentasikan kinerja ASN secara keseluruhan, Bang? ASN itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu PNS. Total ASN sekarang itu di 2023 itu sekitar 4,3 juta. Dari 4,3 juta itu yang PNS-nya 3,9, 500.000 lebih itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu PPPK. Itu artinya apakah yang sedikit flexing bisa mempengaruhi kinerja secara keseluruhan? Jawabannya sederhana ya. Mungkin bukan lagi dalam pepatah yang disebut apa, nilai setitik merusak susu sebelanga. Jangan-jangan yang terjadi sekarang itu nilai sebelanga merusak susu setitik. Karena yang prestasi sedikit gitu. Yang tidak prestasi jauh lebih banyak. Bahkan kita katakan bahwa ASN sekarang itu terlalu gemuk. Kalau dinaikkan tunjangannya itu malah uang negara itu habis untuk menyenangkan mereka di tahun politik ini. Sementara ada orang miskin, sekitar 26,36 juta orang miskin saat ini, mereka tidak mendapatkan kenaikan apa-apa. Di sanalah gugatannya tentang keadilan sosial itu. Karena Bang Gaudens sudah menyinggung mengenai kata tahun politik. Nah, ini apabila Anda lihat pemilihan waktu kebijakan ini digulirkan adalah tahun depan, yaitu merupakan tahun politik. Apa tanggapannya? Apa catatan yang Anda bisa berikan? Ya, ketika berlaku tahun depan tetapi diumumkan pada tahun ini, tentu harapannya sudah diberikan pada tahun ini. Harapan itu kan memberikan apa? Perspektif bahwa yang mendapat tunjangan walaupun kinerjanya biasa-biasa saja, bahkan tanpa kinerja pun tetap diberi tunjangan, itu berarti ada insentif politik buat mereka. Kalau kita lihat hasil apa pengaduan masyarakat kepada aparatur terkait dengan aparatur negeri sipil dari tahun 2011 sampai 2015 itu kan ada sekitar 3.000 pengaduan yang terkait dengan politik. Jadi ada sebagian ASN yang doyan sekali melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan politik seperti foto selfie latar belakangnya calon tertentu gitu ya. Itu yang dilarang di dalam undang-undang ASN. Kalau kita membaca undang-undang ASN, undang-undang nomor 5 tahun 2014, di pasal 12 itu tegas sekali dikatakan ASN itu bebas intervensi politik. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih membahas mengenai tadi insentif politik, dan kemudian kita akan membahas juga mendalami poin-poin apa kemudian yang menjadi sorotan dalam PMK nomor 49 tahun 2023 ini. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Gaudens. Jadi kemudian ketika kesejahteraan ASN ini coba ditingkatkan seperti itu, apakah memang ini akan berpengaruh terhadap pada pilihan politik atau bisakah ini menjadi sebuah insentif politik, Bang Gaudens? Ya, bagi ASN itu kan tidak melihat lagi bahwa apa yang mereka dapatkan yang disebut insentif itu adalah hasil peras keringat rakyat. Dari membayar pajak. Ini kan dianggapnya sebagai sebuah kebaikan dari rejim kan. Nah, pemberian yang berlaku tahun depan tapi diumumkan sejak dini dari sekarang itulah insentif politiknya. Oke, baik. Nah, kita akan lihat quotation ataupun pernyataan dari Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia AAKI Trubus Rahadianto. Kita simak bersama quotation-nya. Trubus mengatakan wacana peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024, yaitu sejumlah tunjangan seperti besaran uang makan, perjalanan dinas hingga alokasi pengadaan kendaraan listrik akan diberikan tahun depan. Bila wacana pemerintah itu syarat dengan kepentingan politik, terlebih kebijakannya akan digulirkan pada tahun depan, yakni 2024 saat tahun politik ini yang kemudian tadi kita soroti ya, mengenai momentum pengumuman dari PMK-nya dan kemudian kebijakannya kapan digulirkan, seperti itu ya Bang Gaudens. Ya, setiap kebijakan hakikatnya adalah pilihan politik. Atau kebijakan itu sendiri adalah keputusan politik yang bebas ditafsirkan bahwa di sana ada nuansa politiknya atau kental nuansa politiknya. Oke, baik. Nah, kita juga akan melihat ataupun melihat bagaimana kemudian pernyataan dari staf sus Kementerian Keuangan ketika kemudian apa yang melatar belakangi munculnya dari PMK nomor 49 tahun 2023 ini. Kita lihat bersama pernyataannya. Nah, ini PMK standar biaya masukan merupakan batas tertinggi, artinya besarannya tidak dapat dilampaui untuk menjaga efisiensi APBN. Justru ini memastikan tidak ada belanja yang ugal-ugalan. Bisakah kemudian PMK ini memastikan tidak ada belanja yang ugal-ugalan atau justru menjadi celah hura-hura bagi pelayan publik seperti itu? Ya, memang PMK itu sendiri menetapkan batas atasnya, tetapi di dalam praktek politik atau praktek kebijakan selama ini justru yang diambil itu batas atas. Sama seperti misalnya tarif itu kan menjelang hari raya itu kan selalu ada batas atas, batas bawah gitu kan. Mana ada sih yang ngambil batas bawah? Semuanya pasti rame-rame mengambil batas atas. Nah, pertanyaannya untuk apa membuat batas atas? Apakah hanya takut diterabas? Tentu kita melihat ada niat baik di dalam kebijakan itu. Hanya momentumnya ketika digembar-gemborkan atau dipersepsikan atau dicoba untuk dipersepsikan bahwa ini kebaikan pemerintah yang diberikan kepada ASN, kita harus katakan ini uang rakyat yang mestinya dipakai untuk melayani rakyat. Tetapi yang terjadi sekarang itu kan hanya sedikit ASN yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang banyak dipersepsikan publik sekarang itu ASN itu memamerkan hartanya. Oke. Nah, ini aksi flexing ataupun memamerkan harta kan kemudian mencederai kepercayaan dari rakyat itu sendiri ya Bang Gaudens. Artinya ketika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini, artinya apakah kepekaan pemerintah terhadap trust issue yang saat ini mungkin terjadi di masyarakat kurang peka atau bagaimana Bang Gaudens? Oh, benar sekali. Apalagi di Kementerian Keuangan misalnya beberapa waktu lalu kan ribut tentang aliran dana-dana yang dikatakan ilegal itu sampai triliunan gitu kan. Sampai sekarang itu kan masih diusut tentang kebenarannya. Tetapi persepsi masyarakat bahwa ASN di sejumlah kementerian itu menerima aliran dana-dana ilegal. Nah, ketika kesejahteraan mereka ditingkatkan, juga diberikan tunjangan-tunjangan yang ditingkatkan pada tahun politik, justru timbul pertanyaan, ada apa ini? Gitu. Oke, ketika kemudian melihat situasi ekonomi, dilihat dari data BPS, angka kemiskinan ada kenaikan per Maret 2022 ke per September 2022, artinya kebijakan ini agak ataupun jomplang bisa dikatakan dengan situasi realnya atau bagaimana? Ya, pemerintah kan selalu mengatakan bahwa situasi perekonomian dunia itu tidak baik-baik saja karena itu kita kencangkan ikat pinggang. Di tengah kampanye kencangkan ikat pinggang itu justru ada pelonggaran untuk memberikan tunjangan atau insentif kepada ASN gitu kan. Nah, ini kan pertanyaannya untuk rakyat miskinnya
berapa yang dinaikkan. Nah, mestinya kalau tidak mau ada perbedaan gitu, sebaiknya diumumkan juga tunjangan untuk rakyat miskin, BLT itu dinaikin berapa, sehingga ada persamaan dengan kenaikan yang dinikmati oleh pelayan publik. Nah, pertanyaannya, kalau pelayan publik itu dinaikkan tunjangannya, publiknya sendiri apa yang didapat? Gitu. Itu yang harus bisa dijawab oleh pemerintah sebetulnya ya? Ya, harus dijawab dengan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Tapi kan pelayanan publik itu kan tidak selalu memuaskan. Betul. Selalu ada catatannya seperti itu ya Bang Gaudens. Tapi kemudian ada juga poin yang menjadi sorotan dari masyarakat, terutama adalah kebijakan penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan kedinasan PNS. Nah, Bang Gaudens, kita bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kita lihat ini bagaimana apa yang ada di pikiran dari netizen yang kemudian disuarakan di media sosial dari @anang yang mengatakan mau protes nggak bakalan didengerin, apalagi yang protes rakyat biasa yang hanya orang pelosok, mereka bermewah-mewahan padahal rakyatnya masih sulit, bahkan dipersulit. Ini kayaknya datangnya dari dalam hati ini, Bang Gaudens. Ya, ini kan apatis masyarakat ya. Dan ini mestinya menjadi catatan, diberi garis tebal catatan itu, bahwa masyarakat itu tidak puas dengan pemberian insentif yang bermewah-mewah kepada ASN, tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu kurang memuaskan. Gitu. Bahkan tadi yang kemudian melakukan Twitter mengatakan tidak merasa ada kewenangan ataupun kekuasaan untuk melakukan protes karena hanya rakyat biasa seperti itu. Yang kita khawatirkan tuh sampai ada muncul anggapan di dalam masyarakat itu ASN itu ada tidak menggenapkan, tiadanya tidak mengganjilkan, itu kan berbahaya tuh. Oke, nah kemudian juga salah satu dalam poin dalam PMK yang jadi sorotan adalah kebijakan penggunaan kendaraan listrik untuk kegiatan kedinasan PNS. Disebutkan oleh staf sus ataupun dari Kementerian Keuangan mengatakan ini bentuk dukungan untuk mengurangi pemanasan global dan mengurangi beban APBN dalam konsumsi BBM. Kita sih sepakat-sepakat saja ya. Tetapi yang perlu diberi catatan itu bahwa emangnya mobil listrik itu bahan bakarnya dari mana? Toh juga dari listrik. Pembangkit listrik itu apakah semuanya dari energi baru dan terbarukan? Hampir 90% pembangkit listrik itu adalah dari energi fosil. Kalau energi fosil untuk membangkitkan listrik, itu artinya tidak ada korelasi argumentasi yang mengatakan bahwa pemakaian mobil listrik bisa mengurangi emisi. Toh yang dipakai itu tetap listriknya tetap menggunakan energi fosil. Oke. Kembali lagi Bang Gaudens, dengan melihat insentif ataupun kenaikan tunjangan yang tercantum dalam PMK nomor 49 tahun 2023 ini, sebetulnya kan kemudian kenaikan tunjangan seperti itu merupakan hal yang biasa dilakukan, sebuah hal yang lumrah. Untuk kali ini menurut Anda apa yang membuatnya menjadi kemudian tidak biasa dan pemerintah seharusnya lebih peka seperti itu? Ya memang hal yang lumrah dan tahun-tahun sebelumnya juga itu ada kenaikan. Hanya yang menarik pada saat ini kan diumumkan di tahun politik, diumumkan di 2023, berlakunya di 2024. Persepsi atau tafsiran masyarakat bahwa ini kebijakan untuk insentif politik, untuk kepentingan politik tertentu, tidak bisa dielakkan. Karena itu sebaiknya pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan itu perlu sosialisasi yang jauh lebih matang lagi, sehingga tidak ada kesan kok ASN dimewah-mewahkan, dimanjakan oleh pemerintah. Padahal banyak ASN yang memamerkan kekayaannya di ruang publik, apalagi pelayanan ASN itu sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat. Artinya ketika kemudian ada insentif, seharusnya kemudian yang didorong adalah bagaimana pelayanan kepada publik juga harus maksimal seperti itu ya Bang? Ya sama halnya, mestinya yang diusut pertama kali itu adalah informasi atau isu-isu yang terkait dengan
dana liar yang masuk di kementerian, itu yang mesti diungkapkan dulu, baru ASN-nya berhak untuk mendapatkan insentif. Oke, baik. Bang Gaudens, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam editorial untuk malam hari ini. Pemirsa, demikian editorial malam hari ini. Anda bisa mengikuti editorial malam dari hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Saya Fitri Bugantara, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV